Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agiri Siarila dari program studi teknik Gematika dengan NIM 120230120 dari Prodi Teknik Gematika TPB 25. Oke, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang flowchart dan C++. Nah, apa sih flowchart itu? Nah, flowchart itu adalah diagram air atau bagian arus dari jenis diagram yang memiliki algoritma. Nah, kerja atau proses algoritma tersebut yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya yang dihubungkan dengan panah. Nah, selanjutnya ialah C++. Apa sih C++ itu? C++ itu adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh James Thorstrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C dikembangkan di Berkeley Labs. Nah, apa sih yang saya buat itu? Nah, yang saya buat itu adalah energi potensial, yaitu tentang fisika, energi potensial, dan energi kinetik. Nah, untuk yang program kedua adalah untuk yang kedua adalah energi dari kimia, yaitu tekanan osmotik dan molaritas. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke flowchart untuk saya jelaskan. Saya akan presenting. Oke, udah masuk. Nah, saya di sini menggunakan Word nih untuk program yang pertama untuk mencari energi potensial dan energi. Nah, pertama tuh kita tuh sebenarnya kalau ada aplikasi flowchart tuh enak gitu kan. Ada aplikasi flowchart itu kita bisa tuh kan, kita bisa langsung praktek gitu. Nah, tapi kan saya lagi tidak punya aplikasi flowchart, saya menggunakan Word gitu. Nah, apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama itu adalah deklarasi, kan? Nah, apa sih ini? Itulah integral gitu. Nah, integral tipe data, real bilangan real atau caca gitu kan. Terus adalah float gitu. Nah, data bilangan yang koma-koma gitu kan. Kayak 1,2, 1,3 gitu. Dan sini ada output gitu atau keluaran. Kita masukin aja tuh kan output. Output mencari energi kinetik dan energi potensial. Output. Nah, selanjutnya tuh kita masukkan banyaknya percobaan. Kayak percobaan pertama atau percobaan kedua gitu kan. Nah, output N, output masukkan nilai, input pilihan. Nah, di sini ada percabangan nih. Ada percabangan energi potensial dan energi kinetik, yaitu nani. Nah, pertama itu energi potensial tuh. For I sama dengan 1, kurang dari sama dengan N, I plus plus plus. Nah, I plus plus ini apa nih maksudnya? Maksudnya itu naik gitu, selalu bertambah 1, 2, 3, nah, dan seterusnya. Terus ada output lagi nih, percobaan I. Mantap tuh kan. Dan langsung input. Oh, sebelumnya itu input dulu nih, maaf nih. Input baru percobaan I gitu, ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya itu ada lagi nih, sebenarnya di sini ada tanda panah gitu. Atau masukkan rumus, apa sih rumusnya gitu. Nah, rumusnya tuh M tuh apa sih? Nah, M itu adalah energi kinetik. Nah, rumusnya tuh M kali G kali H, energi kinetik dikali gravitasi dikali tinggi. Nah, keluarlah output energi potensial gitu. Nah, untuk percobaan selanjutnya itu ada nih energi kinetik gitu. Nah, apa sih? For tadi sama aja gitu. I sama dengan 1, N plus plus 1. Nah, N plus plus tadi sama aja, yaitu bertambah atau meningkat gitu output. Nah, akan keluar output percobaan I gitu kan. Input. Terus masuk nih rumus energi kinetik. Apa sih rumus energi kinetik? Itu setengah dikali M dikali V gitu. Nah, M di sini bisa kita sebut sebagai energi potensial dan V ini adalah volt gitu. Nah, karena voltnya double gitu, volt kedua, maka ini dikali lagi V-nya, voltnya 2. Masuklah energi kinetik. Nah, ini udah nih untuk flowchart-nya.
Selanjutnya kita masuk ke C++ nih. Nah, C++ itu ada program pertama tuh kan. Nah, program pertama tuh apa sih program pertama tadi? Nah, untuk program pertama ini kita energi potensial dan energi kinetik. Udah tertera nih di code di keluaran. Nah, sini nih ada ada array nih, array percabangan dan penjumlahan. Itu kan. Array percabangan sama apa ya satu lagi ya? Perulangan. Nah, pertama itu kan di sini array percabangan dan perulangan gitu. Nah, di sini masuk nih. Ini apa tuh namanya? Array gitu. Nah, kita kan masuk tuh. Array itu kayak data yang selalu bertambah gitu. Nah, program mencari energi kinetik dan energi potensial. Nah, rumus energi kinetik tadi dimasukin nih. Kode untuk energi kinetik dan energi potensial. Apa sih rumusnya tadi? Udah dijelasin tadi. 5 dikali setengah dikali energi potensial dikali V pangkat 2 gitu. Nah, terus untuk energi potensial apa sih? M kali G kali H gitu kan. Nah, masukkan banyaknya percobaan. Nah, apa sih banyaknya percobaan? Itu bisa jadi tuh berapa kali kita nyoba percobaan pertama, percobaan kedua gitu kan. Nah, bakal keluar lagi tuh apa sih energi kinetik. Nah, percabangan lagi nih energi kinetik atau energi potensial gitu kan. Nah, terus ada nih percabangan if pilihan pertama sama pilihan kedua. Nah, gitu. Termasuk percabangan pertama. Nah, N ini tadi bisa jadi perulangan juga gitu karena selalu ngulang gitu kan. Di sini nih. Nah, selanjutnya kita masukin aja tuh di percabangan pertama. Kita masukin lah rumus gitu. Pasti yang keluar gitu cari energi kinetik, rumusnya dimasukin. Terus keluarlah gitu kan keluar percobaan keberapa gitu. Percobaan pertama, percobaan kedua atau percobaan ketiga. Nah, keluar lagi nih. Gitu kan untuk M gitu. M V gitu kan. Karena M dengan V karena rumusnya tadi setengah dengan V itu. Nah, lanjut nih for untuk energi kinetik dimiliki benda pada program beberapa gitu. Adalah sekian. Ini ada keluaran terakhir N untuk mengakhiri. Nah, selanjutnya itu kan ada lagi nih persamaan kedua untuk mencari energi potensial. Nah, code gitu kan. Apa sih energi potensial tadi rumusnya M kali G kali H. Udah tuh sama aja kayak energi kinetik tadi. M kali G kali H tadi kan masukin rumus gitu, masukin lah percobaan keberapa sih, percobaan pertama gitu. Nah, di sini juga bisa perulangan juga sih untuk percobaan pertama, kedua, dan ketiga gitu kan. Nah, untuk percobaan pertama kita masukin tuh M-nya berapa atau G-nya berapa atau H-nya berapa. Udah gitu kan. Nah, akan keluarlah energi potensial yang dimiliki benda pada percobaan pertama ialah akan keluar angkanya. Nah, daripada bingung mari kita coba aja tuh kan. Nih, udah keluar nih ketika di run. Program mencari energi kinetik dan energi potensial. Ini untuk rumusnya tadi kan keluar nih, rumusnya ini. Nah, terus masukkan percobaan ke berapa gitu kan. Nah, kita ambil dua kali percobaan gitu. Satu untuk energi kinetik. Nah, apa sih yang tadi yang keluar? Nah, kita kan milih satu untuk energi kinetik dan dua untuk energi potensial. Masukkan pilihan. Nah, kalau kita memilih pilihan pertama tadi energi kinetik gitu kan. Oke, masuklah pilihan pertama. Masukkan pilihan gitu. Nah, oke, pilihannya tuh antara satu dengan dua gitu kan. Pilih kita coba tes kinetik. Oke, satu. Nah, ini kinetik kan ada nih rumusnya. Setengah kali M kali V. Nah, karena rumusnya udah masuk setengah, kita masukin aja nih M. Kita ambil aja misalnya 4 gitu. Terus V-nya kita ambil 2. Nah, percobaan kedua, ini kan percobaan pertama udah tuh, ulangan lagi untuk percobaan kedua. Untuk mencari M lagi, M-nya berapa sih? Kita ambil 6. Terus kita ambil lagi 3. Nah, ini kan keluar nih keluarnya ini nih. Kalau untuk energi kinetik, keluarnya ini gitu kan. Kayak energi yang dimiliki pada program pertama berapa gitu. Nah, di sini juga keluar nah untuk energi untuk kinetik dimiliki pada program pertama itu adalah
8 Joule, dan percobaan kedua adalah 20 Joule gitu. Nah, untuk lanjut percobaan ke berikutnya itu kita masuk flowchart lagi. Nah, flowchart lagi tuh untuk apa sih? Nah, itu untuk di kimia gitu. Nah, masuk lagi tuh kan integral pilihan. Nah, float untuk pilihan float kayak gini. Ini diintegrasikan gitu kan. Output gitu. Nah, untuk mencari osmotik gitu kan. Output untuk mencari osmotik. Output untuk banyaknya percobaan gitu. Nah, terus masuk tuh N. Apa sih N? N tuh banyak percobaan gitu. Percobaan pertama, percobaan kedua. Dan masuk lagi nih, masukkan pilihan-pilihan. Dan di sini ada percabangan nih. Ada output molaritas dan osmotik. Di sini kita masukin tuh. Nah, ada rumus percobaan. Terus rumusnya P, R, dan T. R tuh apa sih? R tuh konstanta dari gas alami gitu. Dan T adalah suhu. Biasanya suhu itu dalam derajat atau derajat Celcius atau enggak Kelvin. Nah, keluarlah output besaran molaritas gitu. Terus untuk energi kosmotik percobaan yang kedua gitu, ada tuh nih for satu, nah kayak gini percobaan ini output, terus masuk lagi nih rumus P, M, M itu apa sih? Molaritas. R tadi adalah konstanta dari gas alami, dan T adalah suhu yang bisa uh, bisa apa tuh namanya ya tadi? Bisa Kelvin atau enggak derajat Celcius tadi. Nah, oke, daripada bingung flowchartnya, kita masuk aja nih di program kedua, yaitu tentang kimia gitu kan. Oke, nah include. Nah, oke, using name std. Nah, ini nih ada array lagi P, M, dan T itu. Kita masukkan floor. Ini berapa sih? R. R tadi kan konstanta. Nah, konstantanya tadi tuh udah ditentuin nih. 0, 08295 gitu kan. Udah code lagi program pencarian tekanan osmotik gitu. Akhiri. Terus akan keluar lagi tekanan osmotik P, M, R, dan T gitu. Nah, di sini akan keluar rumusnya gitu kan. Osmotik itu apaan gitu. Memasukkan percobaan yang dilakukan. Nah, masuk tuh banyaknya N. N-nya berapa sih tadi kayak percobaan pertama gitu kan. Nah, masukkan pilihan program. Nah, program pertama itu untuk mencari osmotik, dan program kedua itu molaritas. Nah, akan keluar masukkan pilihan. Kita mau pilihan pertama atau pilihan kedua. Kayak gitu. Terus ada nih percabangan. Percabangannya itu if, else. If ini percabangan pertama atau percobaan pertama, ini yang kedua. Dan dalam tadi ada lagi nih pengulangan. Ini pengulangannya. Itu kita masukkan kayak mencari osmotik. Nah, ini kan kita mencari osmotik nih, semisal di pilihan pertama. Kita mencari tuh PMRT. Nah, MRT tadi kan udah dijelasin tuh ya, molar, terus ini nilai konstanta sama T tadi suhu gitu kan. Nah, akan masuklah for ini. Akan keluar outputnya itu percobaan keberapa? Pertama, kedua. Nah, terus masuk lagi tuh output. Berapa sih M-nya? Berapa sih T-nya? Berapa sih R-nya gitu. Nah, setelah jadi itu akan keluar kayak tekanan osmotik pada percobaan pertama semisal gitu kan adalah sekian. Nah, untuk percobaan kedua atau percobaan kedua itu mencari molaritas nih. Molaritas apa sih rumus molaritas? Nah, molaritas itu P, R, dan T. Nah, P tadi udah tau lah pasti P gitu kan. Nah, R tadi kan udah tadi tuh tekanan konstanta yang dari gas alami gitu kan. T tadi kan suhu. Nah, kita masukkan tadi nih sama for I plus plus. Nah, plus plusnya apa sih? Dia itu selalu bertambah atau selalu naik gitu kan. Nah, percobaan ke satu. Nah, percobaan ke satu itu masuk itu misal percobaan ke satu gitu kan. Nah, kita masukin P-nya berapa, T-nya berapa gitu. Nah, bakal juga keluar kayak molaritas percobaan ke berapa gitu. Ke satu hasilnya berapa mol gitu kan. Oke. Udah selesai. Nah, mari kita coba gitu. Kita coba aja sih aplikasinya gimana gitu kan. Nah, kita coba kita buka. Nah, keluar nih program mencari tekanan osmotik. Nah, rumusnya tekanan osmotik P
MRT gitu. Masukkan masukkan banyaknya percobaan yang akan dilakukan. Berapa kali sih kita akan melakukan percobaan? Kita ambillah 2 kali lagi gitu kan. Satu untuk mencari tekanan osmotik gitu. Nah, apa sih? Kita carilah tekanan osmotik itu kali 1. Nah, untuk mencari tekanan osmotik, nah MRT. Nah, ini kan ada nih percobaan yang pertama di pengulangan gitu kan. M tadi apa? Molaritas. Kita masukinlah molaritasnya, kita ambil angka 6. Nah, suhu. Nah, ini mau ngambil suhu nih. Nah, tadi R-nya udah ditetapin tadi 0,08295, itu nggak usah dimasukin karena udah masuk dalam rumus gitu kan. Nah, udah tuh kita masukin T. T itu apa sih tadi? Suhu. T itu suhu. Bisa Kelvin, bisa Fahrenheit, bisa Celcius. Nah, kita ambil aja sih di sini itu 3 derajat gitu. Beban keduanya kita ambil molaritasnya 8 dan suhunya itu 4. Ini kan bakal keluar nih. Tekanan osmotik pada percobaan pertama adalah 1,4931 Joule dan tekanan osmotik pada percobaan kedua adalah 2,6544 Joule. Oke, kayak gitu. Nah, udah tuh kan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari saya jelasin ini? Sebenarnya tujuan saya jelasin ini untuk mempermudah, untuk mencari energi potensial ataupun energi kinetik dalam fisika, itu bisa mempermudah gitu, tinggal masukin angkanya, terus kita masukin berapa gitu kan yang telah diketahui. Nah, lanjut tuh kan energi untuk selanjutnya program kedua. Apa sih, Bang, tujuannya program kedua? Atau apa sih, Dek, tujuan program kedua itu? Nah, tujuan program kedua itu sebenarnya sama aja sama kayak program pertama, tapi beda gitu kan. Untuk percobaan untuk program kedua itu untuk mencari energi tekanan osmotik atau molaritas gitu. Nah, demikianlah penjelasan dari saya gitu kan. Jika kurang saya mohon maaf, jika ada salah-salah kata saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.